Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Iftitahnia dengan NIM 1909-1030-2116, kelas Gerakan Sosial B, mahasiswa program MBKM dari Universitas Jember. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Civil Society and the State in Democratic East Asia, karya editan dari David Chiavacci, Simona Grano, dan Julia Obinger. Nah, di sini setelah saya membaca buku yang berjudul Civil Society and the State in Democratic East Asia ini, di sini saya menemui sebuah pendahuluan yang dimana penulis menuliskan sebuah pendahuluannya mengenai era baru masyarakat sipil dan negara dalam demokrasi Asia Timur, yang dimana menyatakan bahwa Asia Timur kontemporer ditandai oleh interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara yang patut mendapat perhatian ilmiah yang diperbaharui. Nah, dampak globalisasi dan krisis keuangan pada tahun 2008 dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan sebuah gerakan protes dan reaksi politik di seluruh dunia. Pada musim semi 2014, gerakan bawah San menduduki parlemen di Taiwan selama berminggu-minggu dan mengorganisir demonstrasi massa yang memaksa pemerintah Kuomintang atau KMT yang berkuasa untuk membuat konsensi mengenai perjanjian perdagangan jasa lintas selat dengan Republik Rakyat Tiongkok. Di Korea Selatan, gerakan protes dan demonstrasi nasional dengan jutaan peserta yang berlangsung selama beberapa bulan selama periode tahun 2016 hingga tahun 2017 itu menyebabkan pengunduran diri paksa dan pemakzulan Presiden Park Geun-hye, bahkan di Jepang yang relatif tenang. Meskipun tidak sepenuhnya bersamaan dalam perkembangannya, ketiga kasus yang dipelajari dalam buku ini disatukan oleh pengaturan negara yang kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang mewakili tiga contoh utama negara berkembang di mana pembangunan ekonomi yang cepat diwujudkan melalui perencanaan dan intervensi ekonomi makro yang dipimpin oleh negara. Faktanya, seluruh model teoretis negara membangun dan blok bangunannya seperti kebijakan industri atau developmentalisme sebagai ideologi nasional yang dominan didasarkan pada studi dan pertimbangan teoritis tentang ekonomi politik di tiga ekonomi Asia Timur. Ekonomi politik kapitalisme, laissez-faire yang sebelumnya liberal diubah menjadi sistem perang total, yang merupakan fondasi negara-negara perencanaan yang kuat setelah perang ketika pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah tujuan nasional utama di ketiga negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi yang pesat merupakan dua prioritas nasional utama para elit birokrasi, ekonomi, dan politik di ketiga negara tersebut. Lembaga konservatif masing-masing terbukti sangat berhasil dalam mencapai tujuan ini, dan dalam pemimpin negara masing-masing untuk bergabung dengan jajaran ekonomi industri yang maju. Dalam sebuah interaksi antara masyarakat sipil, lingkungan, dan negara selama pemerintahan Ma Ying-jeou dan Tsai Ing-wen di Taiwan, yang dimana dampak politik dari ketidakpuasan rakyat terhadap beberapa isu sekunder di Taiwan yang mendorong formasi politik arus utama seperti DPP untuk kembali ke retorika awal pro-lingkungan dan keadilan sosial untuk menarik memilih pada turnamen pemilu pada tahun 2016. Beberapa aktivis dan akademis yang menelusuri asal-usul mereka di galaksi gerakan sosial direkrut oleh DPP setelah memenangkan pemilihan. Sejak 1987, ketika rezim KMT mencabut hukum militer, Taiwan telah mengalami perubahan besar menjadi demokrasi yang stabil di mana klaim warga semakin vokal.
Dalam dekade terakhir dan terutama selama pemerintahan Ma Ying-jeou kedua pada tahun 2012 hingga 2016, mobilisasi sipil sebagian besar terkait dengan apa yang orang Taiwan anggap sebagai peningkatan pesat hubungan lintas selat dan kedekatan dengan daratan. Dan dalam buku ini juga memperkenalkan perspektif komparatif dalam mengidentifikasi dan mendiskusikan persamaan dan perbedaan di negara-negara demokrasi Asia Timur berdasarkan studi kasus yang mendalam. Kontribusi dalam volume kami berfokus pada 3 bidang keterjeratan dan pertentangan antara badan sipil dan kontrol negara. Satu, isu lingkungan, yang kedua, politik identitas, dan ketiga, neoliberalisme dan inklusi sosial. 3 bab di bagian pertama berfokus pada isu bagaimana masyarakat sipil menangani isu-isu lingkungan. Sebagaimana disebutkan di atas, developmentalisme, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan industrialisasi yang cepat telah menyebabkan tingginya tingkat polusi, yang telah memicu kemarahan dan menciptakan gerakan warga yang penting di ketiga negara yang mengakibatkan perubahan kebijakan negara di beberapa daerah. Pada bab Simona Grano membahas dampak politik dari ketidakpuasan yang meluas mengenai pemerintah KMT sebelumnya di Taiwan, dan perubahan berikutnya dalam partai yang berkuasa pada tahun 2016. Ketidakpuasan rakyat mengenai beberapa masalah sekunder tersebut mendorong Partai Progresif Demokratik atau DPP yang progresif untuk mundur, hingga menyebabkan gerakan sosial yang berujung progresif. Pada bab kedua oleh Mary Alice Haddad, itu membahas bagaimana organisasi lingkungan berjejaring satu sama lain untuk membuat dan memberdayakan sekutu di dalam pemerintah dan bisnis untuk melakukan perubahan pro lingkungan. Pada bab Tobias Weiss, dia menganalisis bagaimana munculnya gerakan balasan sebagai reaksi atas bangkitnya gerakan menentang tenaga nuklir di Jepang sejak tahun 1970-an. Dia menelusuri munculnya gerakan kontra-konservatif dalam perspektif sejarah dan menganalisis dasar organisasi dan sosial, proses mobilisasi dan framing, serta pengaruh politik dari kelompok yang terlibat. Identitas nasional adalah isu-isu kunci yang membahas bagaimana kedua dari volume kami itu, Naoto Higuchi, itu membahas dalam babnya bagaimana Jepang memandang munculnya demonstrasi nativis dan kejahatan rasial di akhir tahun 2000-an, yang menyebabkan parlemen memberlakukan undang-undang anti-rasisme yang pertama di negara itu pada tahun 2016. Tujuan babnya adalah untuk memeriksa pro sifat kemapanan gerakan nativis Jepang. Dalam babnya Ming Suho itu menganalisis kebangkitan gerakan keagamaan konservatif di Taiwan yang menjadi semakin aktif di arena politik negara itu. Sebagai reaksi terhadap aktivisme progresif baru-baru ini di berbagai bidang. Hingga dalam bab terakhirnya, yaitu David Chiavaci membahas pengaruh kelompok advokasi imigran dalam kebijakan imigrasi Jepang. Yaitu pada bagian 3 ini, pada volume kami bergulat dengan pertanyaan tentang reformasi neoliberal dan inklusi sosial di Asia Timur. Dan babnya membahas pola perubahan gerakan sosial Korea Selatan di tahun 1960-an hingga tahun 2010-an dalam hal konstituen mereka, struktur komunikasi dan mobilisasi mereka, dan cara mereka mempengaruhi politik institusional, hingga dapat diartikan kesimpulan bahwa buku ini menyelidiki dinamika novel yang dimainkan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan dengan menganalisis peran dan kepentingan masing-masing dari yang paling penting aktor setelah rekonfigurasi hubungan negara masyarakat sipil baru-baru ini dan interaksi berbagai pemangku kepentingan, organisasi, dan lembaga sosial di tingkat lokal dan nasional.
Dan secara keseluruhan, kami berpendapat bahwa bab-bab yang berbeda dalam buku ini mengkristalkan 3 temuan kunci yang memberi kesaksian tentang meningkatnya kompleksitas hubungan negara, masyarakat sipil di negara-negara demokrasi Asia Timur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.